sa, sya, sa. Bukan sa, tapi sya, sya. Nah, gitu ya. Syak. Tetap semangat menuntut ilmu walau terpisah jarak dan waktu. Kini, saatnya bergabung dengan jutaan muslim lainnya. Temukan beragam topik menarik dan bermanfaat, raih keberkahan ilmu dalam genggaman. Untuk menjadi muslim yang lebih baik. Bersama Uma, jadi muslim cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Segala puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabarnya sahabat Ummah, rekan-rekan media, serta Bapak Ibu sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan serta naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali saya Pauline Miranti dapat menyapa rekan-rekan Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini, tentunya dalam momentum yang luar biasa dalam acara peluncuran U-Class, e-learning muslim pertama dan terdepan di Indonesia, jadi muslim cerdas. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum kita melanjutkan acara, izinkan saya untuk menjelaskan agenda acara kita pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, kita akan menyimak pemaparan oleh CEO Ummah, Bapak Indra Wiralaksmana. Kemudian sesi talk show bersama dengan CEO Ummah Bapak Indra, beserta dua guest speakers kita yang luar biasa. Kita akan menghadirkan seorang pengusaha nasional sukses, Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA, dan juga bersama dengan seorang sosok muslimah public figure, seorang ustazah dan juga sosok seorang ibu dan orang tua yang inspiratif, ada Mbak Oki Setiana Dewi. Kemudian dilanjutkan dengan peluncuran U-Class sekaligus pembacaan doa dan masuk kemudian pada sesi tanya jawab khusus untuk rekan-rekan media, dan saya himbau kepada rekan-rekan media agar menyiapkan pertanyaan untuk sesi tanya jawab nanti dan bisa disampaikan melalui fitur Q&A pada webinar. Dan dilanjutkan dengan photo session dan terakhir penutup. Hadirin tentunya sahabat serta rekan-rekan sekalian, 1 tahun hadirnya Ummah telah mengukuhkan posisinya sebagai satu-satunya platform ekosistem muslim di Indonesia yang mendorong umat Islam menjadi pribadi muslim yang lebih baik melalui pemanfaatan teknologi digital. Tidak hanya sebagai alat penunjang ibadah, namun juga Ummah mewujudkan komitmennya dengan mendukung umat Islam di era digital menjadi musliman cerdas dengan menghadirkan fitur e-learning pada aplikasinya bernama U-Class. Jelasnya seperti apa? Mari sama-sama kita simak secara langsung oleh co-founder dan juga CEO Ummah, Bapak Indra Wiralaksmana. Silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, terima kasih Mbak Pauline. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan di acara yang mulia ini pagi ini. Insya Allah semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pertama kepada Bang Sandi, kepada Mbak Oki, kepada rekan-rekan media, komunitas, ustadz, ustazah, dan para tamu undangan lainnya, serta para pengguna aplikasi Ummah dan masyarakat Indonesia lainnya yang menyaksikan acara di pagi ini di berbagai platform media sosial lainnya. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu di acara yang mulia ini dalam rangka Ummah meluncurkan fitur terbarunya yang bernama U-Class, yang dimana fitur tersebut seperti yang tadi Mbak Pauline sampaikan adalah fitur e-learning muslim pertama di Indonesia. Nah, selain dari itu, 1 tahun sudah Ummah berjalan, sudah pastinya banyak sekali pembaruan-pembaruan di aplikasi Ummah yang dalam kesempatan di pagi hari ini juga ingin saya sampaikan kepada pemirsa semuanya ya, apa saja hal-hal yang baru di Ummah yang pengguna dapat nikmati. Jadi dengan begitu langsung saja saya ke inti acara. Saya perkenalkan satu persatu hal apa saja yang baru di Ummah, gitu ya.
Nah, yang pertama adalah pembaharuan tampilan di laman depan aplikasi Ummah sendiri ya, gitu. Jadi sekarang pengguna bisa dengan lebih mudah mengakses fitur-fitur utama ibadah harian seperti Al-Quran, waktu sholat, arah kiblat, doa-doa harian gitu, yang dimana semuanya sudah secara terus-menerus kami perbaharui gitu ya selama setahun terakhir ini gitu, yang dimana puncaknya pada hari ini dengan tampilan laman depan yang baru ini, harapannya Ummah dapat menunjang kegiatan ibadah harian pengguna dengan lebih baik lagi gitu. Kemudian selain dari itu seiring dengan komitmen Ummah untuk terus seperti yang tadi Mbak Pauline sampaikan, mendukung umat Islam menjadi Muslim yang lebih baik lagi, maka semua fitur penunjang ibadah harian utama yang ada di Ummah itu kami sediakan tanpa iklan gitu ya, jadi bebas iklan, tanpa berbayar, jadi pengguna dapat menikmati semua fitur utama penunjang ibadah harian tersebut gratis gitu ya. Kemudian ada juga fitur Al-Quran dan doa-doa harian yang sudah kami perbaharui gitu, dan ditambah lagi kami juga menambahkan fitur tracker atau fitur untuk melacak kegiatan ibadah harian yang dapat dengan mudah diakses oleh pengguna dari halaman depan aplikasi gitu. Nah, yang kedua adalah kami juga ingin menyampaikan bahwa di Ummah sebagai platform konten untuk komunitas Muslim ya, ada dua fitur yang kami luncurkan gitu. Yang pertama adalah fitur tanya jawab atau Q&A dengan Ustadz. Jadi pengguna melalui fitur tersebut dapat melakukan tanya jawab tentang berbagai topik-topik Islami atau topik-topik keseharian lainnya gitu, yang insya Allah akan dijawab oleh para ustadz dan ustazah dan pakar lainnya yang berada di dalam ekosistem Ummah sendiri. Kemudian ada fitur live streaming atau siaran langsung kajian gitu ya, bagi pengguna khususnya di kondisi pandemik ini yang tidak dapat hadir langsung tatap muka di masjid yang biasanya menghadiri kajian dengan ustadz gitu ya. Jadi melalui fitur live streaming atau siaran langsung kajian ini, pengguna dapat menikmati, dapat tetap mengikuti acara-acara kajian langsung dengan ustadz-ustadz di aplikasi Ummah gitu. Kemudian yang terakhir yang merupakan acara besar di hari ini adalah fitur e-learning atau yang kami sebut dengan U-Class. Jadi U-Class sendiri bertujuan untuk memberikan pengguna kesempatan untuk bisa belajar berbagai topik keislaman gitu ya, dan gaya hidup Muslim sehari-hari gitu. Jadi harapannya melalui platform e-learning Muslim yang pertama ini di Indonesia, pengguna dapat mengakses berbagai kelas-kelas ya, baik itu kelas belajar baca Quran maupun kelas-kelas yang sifatnya praktikal, yang sifatnya pragmatis dan relevan untuk bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi melalui U-Class ini kami mengajak pengguna untuk bersama-sama menjadi pribadi Muslim yang lebih baik, pribadi Muslim yang produktif, dan yang lebih penting lagi jadi Muslim cerdas gitu. Demikian update fitur-fitur yang terbaru di Ummah gitu. Untuk sekarang saya serahkan kembali ke Mbak Pauline untuk melanjutkan acara selanjutnya. Baik Pak Indra, sebelumnya saya ingin ucapkan selamat kepada Pak Indra dan juga Ummah atas peluncuran U-Class-nya. Dan untuk merangkum presentasi tadi, kita semua melihat banyaknya pergeseran perilaku para konsumen di Indonesia. Ummah sendiri banyak membantu umat Muslim memaksimalkan ibadah selama pandemi, terutama pada masa-masa puncak Ramadan tahun 2020 ini. Pertanyaan saya nih Pak, sebagai co-founder Ummah, bagaimana sih pengamatan Pak Indra atas tren aplikasi Muslim saat ini, dan bagaimana solusi jadi Muslim cerdas dari Ummah? Ya, terima kasih Mbak Pauline. Jadi kalau melihat tren aplikasi Muslim di Indonesia, memang dalam 2 tahun terakhir khususnya ya, banyak sekali aplikasi-aplikasi Muslim yang bermunculan yang tujuannya memang membantu penggunanya untuk menjalankan kegiatan ibadah sehari-hari gitu. Nah, di Ummah pun kami terus berkomitmen untuk menunjang kegiatan ibadah sehari-hari penggunanya, yaitu melalui fitur-fitur yang tadi saya sampaikan gitu ya, fitur-fitur utama penunjang ibadah harian seperti Al-Quran,
jadwal sholat, arah kiblat dan sebagainya gitu. Dan yang membedakan mungkin yang utamanya adalah fitur-fitur tersebut kami sediakan tanpa iklan, sekali lagi gratis. Jadi pengguna tidak perlu membayar sedikit pun gitu ya untuk mengakses fitur-fitur utama tersebut gitu. Nah, memang kalau melihat aplikasi-aplikasi Muslim yang ada di Indonesia ya, di UMA khususnya kami melihat memang masyarakat Indonesia semakin religius gitu ya, dan semakin semangat untuk belajar agama gitu. Jadi kami di UMA ingin berperan aktif gitu ya, ingin berpartisipasi untuk bisa mendukung masyarakat Indonesia untuk bisa belajar agama dengan lebih baik lagi gitu ya, melalui aplikasi kami gitu. Jadi harapannya dengan demikian sebagai aplikasi kami bisa memudahkan pengguna, dan selain itu juga kami bisa menjadi sebuah solusi gitu ya bagi pengguna untuk menjadi Muslim yang lebih cerdas khususnya di era digital ini gitu. Baik Pak, kemudian perihal showcase UClass nih, gimana sih cara menggunakannya Pak? Sebenarnya cukup simpel gitu ya. Jadi pertama pengguna cukup update dulu, perbarui aplikasi UMA-nya di handphone masing-masing ke versi yang terbaru, yaitu versi 2.8.3 gitu. Kemudian di situ ada fitur UClass. Mungkin saya sekalian demo ya supaya bisa melihat semuanya gitu. Jadi ini saya buka di handphone saya gitu ya, bagi teman-teman yang menyaksikan di rumah supaya bisa sama-sama melihat gitu. Tampilan halaman depan aplikasi seperti yang saya bilang tadi, kita sudah perbarui, jadi bentuknya sekarang seperti ini. Pengguna dapat dengan mudah mengakses fitur seperti kiblat gitu ya dari halaman depan aplikasi gitu. Kemudian ada juga fitur jadwal sholat, fitur Al-Quran gitu ya, dan fitur doa-doa harian gitu. Kemudian melalui halaman depan juga ada secara spesifik kanal untuk bagi pengguna untuk mengakses UClass gitu. Jadi di situ kita sebut ruang ilmu gitu ya. Jadi kalau pengguna masuk ke dalam kanal UClass atau ruang ilmu tersebut, maka akan muncul kelas-kelas yang kami tawarkan di UMA, seperti yang saya sampaikan tadi, dari mulai kelas baca Al-Quran gitu ya, hingga kelas-kelas kajian, hingga kelas-kelas yang sifatnya praktikal gitu bagi pengguna kami yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Mungkin singkatnya seperti itu. Jadi saya mengajak semuanya sekali lagi Mbak Pauline untuk memperbarui aplikasi masing-masing di handphone masing-masing gitu ya ke versi yang terbaru 2.8.3 gitu. Dan juga kabar baiknya mungkin Mbak Pauline, setahun kita berjalan ini saya perlu sampaikan bahwa aplikasi UMA per hari ini alhamdulillah sudah di-download lebih dari 9,3 juta gitu ya pengguna gitu di Indonesia gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa memang alhamdulillah setahun kami berjalan, kami sudah berhasil mengukuhkan posisi kami sebagai aplikasi Muslim pilihan gitu ya bagi khususnya masyarakat Muslim di Indonesia gitu. Siap Pak, pokoknya langsung diupdate ya. Nah, satu pertanyaan lagi nih Pak, sebelum ke Pak Sandi nih, di tengah maraknya perusahaan teknologi pendidikan atau edtech, seberapa besar sih potensi Muslim e-learning platform di Indonesia Pak? Ya, jadi kami melihatnya secara fundamental memang kenapa kami buat UClass ini ya sebagai platform e-learning untuk Muslim gitu. Sebenarnya awalnya berangkat dari Ramadan tahun ini gitu, yang dimana kami meluncurkan fitur live streaming atau siaran langsung kajian di aplikasi kami gitu dalam rangka memfasilitasi ustadz khususnya ustadz-ustazah untuk tetap bisa berdakwah di tengah kondisi pandemi yang mengakibatkan masjid-masjid di seluruh Indonesia tutup gitu ya. Nah jadi dari situ kami melihat memang respon baik dari sisi ustadz-ustazah maupun pengguna UMA itu sangat positif gitu. Hal ini terbukti contohnya misalnya salah satu
siaran langsung kajian yang dilakukan di bulan Ramadan ditonton oleh lebih dari 10.000 pengguna gitu ya. Dari berbagai wilayah di Indonesia, tidak hanya Pulau Jawa, tapi juga Sumatera, bahkan sampai Kalimantan hingga Sulawesi gitu. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan kembali ke pertanyaan tadi, dibandingkan dengan edtech platform lain yang ada di Indonesia, memang kalau kita perhatikan bersama, mayoritas dari edtech platform tersebut fokus pada pendidikan yang sifatnya skill atau pendidikan wajib 12 tahun gitu. Sementara dalam konteks UMA sebagai aplikasi Muslim sendiri, kita sama-sama tahu bahwa salah satu rukun iman adalah meyakini Al-Quran, sehingga kita sebagai umat Islam wajib untuk bisa membaca Al-Quran. Nah, oleh karena itulah yang menjadi pembeda di UKLAS ini gitu ya, sebagai platform e-learning. Jadi dengan kata lain, pengguna bisa belajar pengetahuan agama yang dari mulai yang sifatnya mendasar, yang utama gitu ya, seperti sekali lagi belajar baca Al-Quran baik untuk dewasa maupun untuk anak-anak, hingga kelas-kelas lain ya yang sifatnya relevan terhadap kehidupan umat Islam sehari-hari. Jadi seperti itu mungkin Mbak Pauline. Baik, luar biasa. Sekarang kita tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita, speakers kita. Pastinya yang pertama saya ingin menyapa Pak Sandi. Assalamualaikum Pak Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya semangat banget. Gimana Pak? Udah olahraga ya? Setiap hari kayaknya selalu olahraga pasti nih Pak Sandi nih. Tadi kita lari 17 kilo, tapi sebelum lari kita selalu dapat siraman rohani setelah sholat subuh dari ustazah, dan ustadz. Tadi pagi dapat siraman rohani dari Ustazah Nur Asia. Wow. Terkenal itu, Ustazah, terkenal itu. Bagaimana Ustazah Nur Asia mengingatkan nggak boleh centil dan genit. Kode itu. Itu kode keras. Kode keras. Kalau lari-lari tidak boleh berkomentar dengan apa yang dilihat sekitarnya. Berbahaya kalau berkomentar. Pak Irfan, mantap. Pak Irfan, aduh kangen. Sehat Bang Sandi. Juragan, Kang Irfan, sehat. Lama nggak jumpa, sehat ya. Saya liatin terus kok. Saya liatin terus di IG-nya, saya liatin terus kok. Waduh, ini ada ustazah yang papan atas. Ustazah Oki papan atas juga ini. Selebritas papan atas. Iya. Dicintai semua komunitas. Mari kita kerja dengan ikhlas. Yes. Top. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Mbak Oki sehat, Mbak Oki ya. Sehat, alhamdulillah. Bro Indra, Pauline, ada Ustadz juga nih, Ustadz Agriansyah Ramadan nih. Iya. Ya, dan juga ada Ustadz Faisal Reza. Terima kasih, teman-teman. Saya ada ini, Mbak Pauline, ada deck yang mau saya share sedikit kalau boleh untuk mengungkapkan rasa gembira saya atas peluncuran UKLAS, e-learning Muslim pertama di Indonesia, #Jadi Muslim Cerdas. Karena kita tidak perlu untuk susah-susah, sekarang sudah ada ummah. Kita harus menjadi umat yang bukan hanya kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Kita ingin agar semua semangat menyikapi pandemi ini, karena pandemi ini sebagai pengingat kita bahwa kita tetap harus punya tekad yang kuat dan terus berkolaborasi menuju pembangunan bangsa yang insya Allah penuh dengan kemaslahatan untuk umat. Amin. Amin. Jadi ini kalau Mas Agri bisa share, atau kalau nggak ada share-nya biar saya sendiri yang share, bahwa Indonesia akan mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia dengan 100 tahun kemerdekaannya menjadi ekonomi nomor 4 terbesar di dunia.
Dan kalau kita lihat, kita ini unik sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, harus menjadi leader, menjadi inspirasi bahwa negara dengan demokrasi dan mayoritas penduduk muslim bisa terus berkembang dan mampu menjadi contoh di mana Islam, pembangunan, kesejahteraan, persamaan, keberagaman itu bisa hadir side by side. Nah, kalau kita lihat, ya ini adalah sebuah inspirasi yang menjadi karunia, menjadi berkah. Nah, saya yakin di tahun 2045 Indonesia akan mampu untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai sebuah negara yang membanggakan, mampu bersaing dengan bangsa lain. Kalau lihat matriksnya sih cukup fantastis, Bro Irfan. Oh iya. Zero unemployment. Walaupun pandemi begini ya. Walaupun pandemi. 29.000, ya betul Pak Irfan. 29.000 GDP per capita. Menjadi medali emas nomor 5 terbesar. Juara sepak bola dunia. Wah, mimpinya keren-keren banget deh. Sudah disampaikan waktu itu. Tapi kita kadang-kadang hebat untuk memformulasikan what-nya bisa, tapi how-nya kadang-kadang kita nggak bisa memformulasikan. Nah, how-nya ini adalah penyakitnya. Ya, how-nya ini adalah pendidikan, dan ummah ini, U-Class ini adalah anak tangga untuk mencapai ke sana sebagai fondasi utama mencapai harapan tersebut. Nah, e-learning apa sih? Fokusnya e-learning itu apa fungsinya untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, Bro Indra ini sangat talented, sangat luar biasa dia. Dengan ummah, ini adalah jembatan kita menuju Indonesia Emas 2045. Pertama, easy access. Easy access ini sekarang semua ini, Mbak Ida yang tadinya menjadi UMKM yang tidak terhubung, tadi pagi datang ke saya bilang bahwa wah, dia sekarang sudah subscribe terhadap beberapa konten yang ada di RSK dan ikut pelatihan-pelatihan. Berarti itu adalah bagian daripada easy access. Membuka kesempatan dari Bu Ida, Bu Cici yang selama ini tidak tersentuh layanan peningkatan keterampilan, tapi akhirnya sekarang dapat kesempatan untuk belajar. Easy access. Kedua, wider reach. Bagaimana sekarang kita melebarkan, dulu ummah ini hanya yang baca Republika aja. Tapi sekarang baik Republika maupun kolaborasi, jadi Republika X Ummah, Republika X Rumah Siap Kerja, kita bicara strateginya adalah Blue Ocean Strategy. Jadi kita nggak ada di ceruk yang kecil, tapi kita lebarkan terus. Dan saya lihat semakin banyak sekali komunitas masyarakat yang berhijrah. Ini menghapus batas fisik geografis. Memajukan pemerataan bukan hanya konten, tapi juga beberapa konsep learning di dalam konsep e-learning ini. Ketiga, simplified test atau certification. Jadi sertifikasi ini dulunya sulit sekali dapat. Waduh, ribet, mumet. Semuanya birokratis. Nah, online test memungkinkan evaluasi untuk pembelajaran yang bisa dilakukan secara cepat, masif, dan penilaian yang lebih akurat dan cepat. Dan keempat, ya kekinian. This is it. This is now. The future is now. Fit for today's world. Kenapa? Karena semuanya terakselerasi digitalisasi. Ini saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu terobosan, yaitu digitalisasi untuk kita ngejar. Selama ini kan kita susah ngejarnya. Tapi dengan adanya basis digital sangat relevan di masa kini dan masa depan. Jadi ini adalah
bagian daripada sumbangsih e-learning untuk meningkatkan kualitas kita menuju Indonesia Emas di 2045. Nah, ini sekarang tadi Mbak Pauline udah share, tapi sekarang saya boleh nih di-share nih. Hostnya baik banget, makasih host. Jadi tadi saya udah ngomong mengenai Indonesia Emas 2045 dan tentang 4 manfaat e-learning UMA ini: easy access, wider reach, simplified test certifications, fit for today's world. Lanjut lagi, ini RSK nih. RSK ini satu fenomena, sebuah startup yang menggunakan platform e-learning dan sekarang sudah komunitasnya di atas 230.000 yang sangat scalable karena berfokus pada upskilling and reskilling. Yang anak-anak muda pengen banget belajar, misalnya belajar coding yang cukup rumit, atau belajar masak, belajar bicara di depan publik, soft skill seperti belajar bahasa Inggris. Nah, ini tantangan yang dihadapi generasi muda. Gimana caranya mereka memiliki daya saing? Nah, RSK hadir sebagai hub untuk anak-anak muda membangun kompetensi dan skill agar kita berintegritas dan memiliki semangat profesionalisme. Nah, RSK fokusnya adalah membimbing karir secara komprehensif. Jadi kalau mau jadi pengusaha, yang mau menjadi profesional, yang mau jadi apapun karir kita berikan modulnya, berbagai kelas pelatihan profesional yang diajarkan oleh coach. Nah, disinilah bentuk kolaborasi yang menurut saya sangat strategis bersama UClass. Kita hadirkan inovasi platform e-learning untuk Muslim, UMA. Ini keren banget, Pak Indra. Saya sangat apresiasi karena ujungnya ini moral dan karakter bangsa. Dan saya kemarin ngobrol sama bos kita sama-sama, bos Pak Irfan dan bos saya, Pak Erick. Dia sekarang dia mengembangkan BUMN berakhlak. Nah, ini tepat banget karena bangsa kita ini kembali lagi kepada core value, kepada moral dan karakter bangsa. Moral dan karakter itu ya salah satunya dari nilai-nilai agama, dan agama Islam memiliki nilai-nilai luhur dan bisa kita terapkan dalam peluncuran UClass oleh UMA sebagai platform e-learning Muslim utama di Indonesia. Jadi mainstreaming daripada e-learning ini bisa kita jadikan satu kolaborasi dan rumah siap kerja, karena sebagai career companion untuk anak-anak muda. Jadi kita timbulkan satu kemitraan meningkatkan skills, baik upskilling maupun reskilling melalui platform ini. Nah, inilah kolaborasi kita, bahwa kemarin ini banyaknya asiknya berkompetisi. Tapi di era industri 4.0 ini, konsepnya adalah kolaborasi. Dulu kita memprotek pasar kita sendiri-sendiri. Sekarang zamannya melebarkan. Karena selama ini kalau kita ribut di antara kita sendiri, hilang dagangan kita, diambil pangsanya oleh yang tidak memiliki komitmen pada kolaborasi. Jadi saya sekarang mendorong UMKM kolaborasilah, pasarnya besar kok. Banyak produk dan jasa itu bukan dari milik anak bangsa. Kenapa nggak anak-anak bangsa berkolaborasi? Dan Rumah Siap Kerja dengan UClass, dengan UMA-Class ini akan jadi platform e-learning utama di Indonesia ke depannya. Mungkin nanti kerjasama juga sama Bro Irfan. Ya, siap. Kita lakukan collab ya, sebagai jembatan wadah anak muda untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Karena kita missing nih how-nya nih. Kita visinya jelas, Indonesia bakal, wah, keren banget deh 2045. Tapi kesananya itu, ya, kalau istilahnya kumaha engke gitu loh. Kalau saya nih orangnya engke kumaha. Saya pengen tahu caranya nyampe ke sana bagaimana. Nah, caranya itu ya pendidikan. Dan pendidikan umat menurut saya sekarang menjadi salah satu keniscayaan yang strategis dan sangat-sangat penting. Apalagi kita
ada di tengah-tengah pandemi. Demikian Mbak Pauline, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dan kepercayaannya kepada RSK Bro Indra. Sukses. Mudah-mudahan kita bisa membawa kemaslahatan bagi umat dan bermanfaat. Itu yang menjadi cita-cita kita. Billahi taufik wal hidayah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Sandi, semoga menjadi kolaborasi yang luar biasa dan betul sekali untuk kemaslahatan manfaat yang seluas-luasnya, terutama untuk masyarakat Indonesia insya Allah. Dan ini menarik sekali, kita akan lanjutkan nanti juga di sesi Q&A atau sesi tanya jawab bersama dengan rekan-rekan media. Dan sekarang saya ingin menyapa speaker kita yang satu lagi yang luar biasa, ada Mbak Oki Sitiana Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, Mbak Pauline, Mas Indra, Mas Irfan, Bang Sandi. Baik, alhamdulillah. Anak-anak keluarga sehat ya Mbak Oki ya? Sehat semuanya, alhamdulillah. Lagi pada online semua nih kelas. Oh, Masya Allah. Kelas online semua. Learning from home ya, Mbak Oki ya? Ya, betul. Ibunya online juga, 3 anak online semua. Habis ini langsung jadi gurunya anak-anak lagi. Betul. Masya Allah, Mbak Oki, kita kenal Mbak Oki sebagai seorang sosok muslimah public figure yang inspiratif, sebagai seorang ibu sebagai orang tua, dan juga sebagai seorang ustazah untuk banyak daripada belahan masyarakat ya. Mbak Oki, kita penasaran nih, gimana sebagai seorang ustazah dalam kesehariannya yang disibukkan mengajar dari satu taklim ke majelis taklim lainnya, kemudian dipertemukan qadarullah dalam keadaan pandemi. Ini bagaimana sih dampaknya di kesehariannya seorang Oki Sitiana Dewi? Ya memang saya rasa ini juga dirasakan memang semua orang ya, khususnya pada apa yang saya lakukan sehari-hari. Memang biasanya selama ini saya di Jakarta itu biasanya 3 hari saja dalam seminggu, karena sisanya itu keliling Indonesia atau ke beberapa negara tetangga lah. Artinya langsung bertemu dengan orang kebanyakan gitu, langsung terjun ke lapangan. Namun qadarullah, takdir Allah, ketika pandemi ini sekarang sudah hampir 6 bulan ya, jadinya di rumah terus-menerus sampai hari ini. Dan akhirnya dampaknya adalah mulai belajar nih, gimana caranya bisa menggunakan kecanggihan teknologi masa kini. Kan platformnya beda-beda ya, hari ini kadang webinar, besok kadang live Instagram, besok kadang dengan chat group, jadi beda-beda. Jadi yang saya rasakan adalah memang hampir 6 bulan ini semuanya dilakukan secara online. Memang ada plus minus ya, tadi seperti Pak Indra bilang atau Pak Irfan bilang tadi ya, plus minus bahwa jangkauannya memang lebih luas, tapi tentu ada beberapa kekurangan-kekurangan juga dalam hal ini berinteraksi dengan para jemaah lah dalam kasus saya sebagai seorang yang berceramah. Tapi saya pikir saya sudah download juga di handphone saya ini Uma, ya, jadi saya pengikut Uma juga. User Uma ya? Nah, user Uma tuh di sini nih. ada Uma juga. Kalau boleh saya sharing, ketika saya menggunakan Uma memang beberapa fitur yang paling saya anggap penting dan saya gunakan setiap hari bersama dengan anak-anak adalah fitur doa tadi dan Al-Quran, Pak. Jadi setiap keluarga punya concernnya masing-masing ya. Tapi kalau untuk keluarga saya pribadi memang kita concern dengan Quran. Sehingga saya terima kasih juga nih sama Pak Indra karena dengan fitur doa dan Quran itu memudahkan untuk saya dan anak-anak untuk bisa menghafalkan dan belajar Al-Quran. Itu sebelum kita bicara tentang Yuklas, karena kalau doa itu kan sudah terstruktur, sudah lengkap semuanya, jadi nggak perlu lagi download lihat di Google kah, atau nggak perlu lagi beli buku yang tebal-tebal untuk dibawa kemana-mana. Jadi itu cukup memudahkan lah untuk saya belajar dan juga mengajarkan anak-anak. Tapi kalau saya boleh sharing, justru juga yang satu sisi fitur juga yang paling penting buat saya adalah Al-Quran. Dan karena kan setiap ibu saya kan di sini posisinya sebagai seorang ibu lah ketika bercerita ini, sebagai seorang ibu memang sekarang luar biasa tugas sebagai seorang pengajar untuk anak-anak, terutama dalam hal mengajarkan Al-Quran. Saya menggunakan fitur Uma untuk menghafalkan Al-Quran kepada anak-anak, mengajarkan anak-anak menghafalkan Al-Quran. Kalau selama ini memang biasanya talqin ya, kalau saya yang bicara ayat Al-Quran anak mengikuti. Namun kan kita manusia biasa perlu bantuan juga dari yang lainnya gitu, bahwa kita punya keterbatasan juga. Ketika saya menggunakan fitur Al-Quran ini dari Uma, saya bisa mengulang tuh satu ayat, bisa mengulang terus-menerus, sehingga
Uma membantu saya dan anak-anak dalam menghafalkan Quran, khususnya anak-anak. Bahkan anak saya yang pertama, kalau saya boleh cerita sedikit Pak, anak saya yang pertama namanya Mariam, umurnya 5,5 tahun. Sekarang alhamdulillah sudah hafal 2 juz Al-Quran. Salah satu yang bisa di metode belajar, kan banyak juga yang bertanya ya ibu-ibu di luar sana, gimana sih metode belajarnya, ngafalin Qurannya. Ketika saya lelah untuk mentalkinkan, untuk baca terus, tinggal buka aja tuh aplikasi Uma, ada Al-Quran. Nah di ayat berapa tuh yang dia menghafalkan, dia akan ulang sendiri, dia pencet sendiri, ulang satu ayat, ulang lagi satu ayat, kalau udah hafal masuk ke ayat berikutnya. Jadi itu cukup membantu lah dalam proses belajar anak-anak. Lalu kalau dari Yuklas sendiri, yang saya rasakan ketika pandemi ini adalah bagaimana ketika saya menyampaikan sebuah materi jadinya tidak berkesinambungan. Pertama, karena tentu saja tidak seintens dulu ketika sebelum pandemi saya langsung datang ke sebuah tempat, kemudian saya bisa berkesinambungan dalam menjelaskan satu materi. Tapi kalau sekarang kan dengan platform yang berbeda-beda, kemudian jadwal yang tidak sepadat dulu, sehingga membuat salah satunya materi yang disampaikan adalah jadi tematik jadinya. Sementara saya berharap ada beberapa modul yang harusnya memang materi yang harusnya sistematis. Dan saya lihat memang Yuklas ini, e-learning ini, kita bisa buat modul ya, selain kita bisa live streaming, khususnya kapasitas saya sebagai seorang pembicara dalam hal agama misalnya, cukup menarik karena di situ kita bisa buat modul, kemudian selain live streaming kita juga bisa diskusi di sana, kita juga bisa memberikan materi kita kepada para jemaah lah ya bahasanya ya. Jadi saya merasa materi-materi yang kalau seandainya bergabung di Yuklas itu akan menjadi satu kesatuan sehingga orang bisa belajar secara sistematis. Karena saya pikir banyak hal-hal yang harus dilakukan secara sistematis. Contohnya lah dalam hal ini saya bicara misalnya mengenai parenting, bahwa parenting ada modul-modul khusus yang sebenarnya para ibu atau ayah atau calon ibu, calon ayah harus mempelajari secara sistematis. Atau untuk anak-anak muda lah zaman sekarang ya, bagaimana mereka sangat senang sekali kalau ada seminar-seminar menikah, pranikah dan sebagainya, itu juga harus diberikan secara sistematis, mulai dari ta'aruf misalnya, kemudian khitbah misalnya, kemudian menikah, pasca menikah, itu juga seharusnya berkesinambungan. Dan dengan adanya e-learning Yuklas ini, nampaknya saya lihat itu bisa para jemaah atau para audiens mendapatkan materi-materi yang sistematis. Saya pikir seperti itu. Jadi ya terima kasih untuk Uma sudah menemani hari-hari saya dan anak-anak saya, dan terima kasih untuk Yuklas ya, karena banyak sekali materi-materi, terutama yang penting tuh itu tuh Quran tuh, pelajaran-pelajaran mengenai Quran, karena Quran juga nggak bisa materinya loncat-loncat. Masya Allah, berarti memang bisa dibilang Mbak Oki sangat optimal ya menggunakan Uma ini dalam menunjang kegiatan dakwah dan juga dalam pengajaran anak dalam belajar Al-Quran dan belajar doa ya. Iya betul. Baik, Mbak Oki, terakhir apa sih harapan dari seorang Oki Setiadewi Dewi dengan tagline kita jadi Muslim cerdas dan juga Yuklas? Harapannya adalah bahwa bukan berarti pandemi membuat kita menjadi tidak produktif, bukan berarti pandemi membuat kita tidak belajar. Ada banyak sekali yang kita bisa pilih ya, salah satunya adalah Uma dengan segala macam fitur-fiturnya, apalagi dengan e-learning ini. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak menambah ilmu, tidak ada alasan untuk anak kita tidak menambah ilmu. Justru sekarang semakin efektif dan efisien saya rasanya, kita tinggal duduk di rumah, konsentrasi untuk mendengarkan kajian-kajian, kita diskusi, bisa bertanya langsung dengan para pengajar-pengajar, justru hemat waktu, hemat tenaga, saya pikir, dan saya yakin selesai pandemi ini pun saya yakin akan semakin banyak yang mulai belajar dengan cara e-learning, khususnya di Yuklas ini. Satu-satunya juga udah banyak banget nih di sini. Jadi semangat untuk menuntut ilmunya dengan e-learning pada saat ini, dan kemudian terus menjadi orang-orang yang produktif. Dan terima kasih kepada keluarga besar dan jajarannya ya Pak Indra ya, dan jajarannya yang telah mengeluarkan Uma untuk kita semua. Baik. Semoga berkah lah insya Allah. Amin insya Allah. Jazakillah khairan Mbak Oki. Dan saya sekarang pengen ke Pak Indra. Silakan Pak Indra, yang kita highlights dari yang ingin disampaikan di awal tadi. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Pauline, terima kasih banyak Mbak Oki. Nah, mungkin
pas nih sekalian saya nyambung ke yang Mbak Oki sampaikan tadi ya terkait dengan UClass secara spesifik. Tadi di awal saya ingin tunjukkan tapi ada sedikit kesulitan teknis. Nah, langsung saja mungkin saya tunjukkan di dalam aplikasinya Uma sendiri ya gitu supaya yang di rumah bisa lihat nih yang tadi saya sebut versi terbaru versi 2.8.3 ini ada UClass-nya seperti apa sih persisnya gitu. Nah, pertama tadi yang saya sampaikan halaman depannya kita perbarui, jadi lebih mudah lagi. Tadi kalau Mbak Oki bilang fitur seperti Al-Quran itu adalah fitur yang dianggap paling penting karena memang itu jadi pegangan hidup kita semua ya sebagai umat Islam. Nah sekarang Al-Quran dapat dengan mudah diakses dari bagian atas halaman depan aplikasi Uma gitu. Dan tadi seperti alhamdulillah memang Mbak Oki sepertinya memang pengguna setia Uma nih ya gitu. Jadi paham persis fitur-fitur secara spesifik dalam Al-Quran kita itu ada apa saja gitu ya, penanda ayat terakhir yang dibaca misalnya gitu, bisa mencari ayat atau surat berdasarkan juz dan lain sebagainya gitu. Nah itu semua sekarang dapat dengan lebih mudah diakses dari halaman depan aplikasi Uma gitu. Selain itu ada juga fitur untuk melacak ibadah harian gitu. Jadi mungkin tujuannya untuk membantu pengguna untuk dengan lebih mudah men-track gitu setiap setelah sholat gitu ya. Kalau ini di checklist gitu nanti akan muncul bahwa kita sudah menjalankan ibadah tersebut gitu. Langsung masuk ke UClass. Nah, disinilah letak di dalam aplikasi Uma ada bagian kanal yang bernama Ruang Ilmu atau UClass gitu ya, yang dimana di saat diklik gitu masuk. Nah, disinilah terdapat berbagai macam kategori kelas gitu yang bisa diakses oleh pengguna gitu. Kalau tadi Oki bilang gitu ya bahwa banyak sekali kajian-kajian, topik-topik parenting, topik-topik relationship, ta'aruf dan lain sebagainya. Alhamdulillah memang per hari ini pun sudah ada di dalam UClass itu sekitar 60 kelas ya yang dapat diikuti. Contoh misalnya topik keislaman gitu ya, dari mulai belajar Al-Quran gitu dan lain sebagainya gitu, yang pengguna dapat dengan mudah akses dan ikuti gitu di dalam UClass ini. Mungkin saya demokan sedikit gitu ya. Di bagian kanan atas dari UClass ini ada tombol yang seperti lembaran kertas ya yang bisa diakses, dipencet di situ. Nah, disinilah bagian yang menunjukkan kelas-kelas yang sudah, contohnya dalam hal ini saya sudah daftar gitu ya. Jadi misalnya kelas yang pertama ide bisnis modal Google gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, kelas-kelas di UClass tidak hanya kelas-kelas yang sifatnya religi, tapi yang praktikal juga yang relevan bagi pengguna kita, khususnya kita sama-sama tahu sekarang di kondisi pandemi ini banyak sekali gitu pengguna Uma yang tidak hanya ingin belajar supaya memperbaiki supaya baca Al-Qurannya lebih baik lagi, tapi banyak juga yang ingin misalnya belajar mulai berdagang, menjadi berwirausaha misalnya gitu ya dari rumah gitu. Nah di UClass kami juga sebagai Uma sebagai aplikasi komunitas dan gaya hidup Muslim juga coba tampilkan melalui UClass ini kelas-kelas yang sifatnya bisa lebih relevan bagi pengguna gitu. Jadi contohnya kembali lagi ke demo ini, di dalam kelas tersebut ada deskripsi kelasnya gitu ya, yang menjabarkan kira-kira apa sih yang kita bisa dapatkan dari kelas tersebut. Kemudian kalau diklik di bagian kanan atas ada ruang diskusi, ada forum diskusi. Jadi tadi yang Mbak Oki bilang gitu, memang sebenarnya tujuan kami buat UClass ini salah satunya adalah memfasilitasi dari sisi pemateri supaya bisa mengelola kelas di dalam satu platform yang sama gitu. Jadi dalam hal ini tidak hanya menjalankan kelasnya di dalam aplikasi Uma, tapi setelah kelasnya dijalankan juga bagaimana caranya pemateri bisa berinteraksi terus-menerus gitu, bisa membuka forum tanya jawab, forum diskusi dan lain sebagainya. Nah dari sisi pengguna pun melalui forum diskusi ini pengguna bisa dengan mudah mengupload gambar misalnya, ada hal tertentu yang mau ditanyakan yang bentuknya gambar atau bahkan pertanyaan misalnya gitu ya, yang dimana pertanyaan yang dipost di sini akan terposting langsung ke dalam forum diskusi tersebut yang ada di dalam kelas tersebut gitu. Nah kemudian itu contoh dalam hal ini salah satu kelas yang sudah saya daftar. Tapi kembali lagi ke sini,
apa namanya, saya contohkan saja gitu ya. Nah ini sekalian juga saya sampaikan khusus bulan September 2020 ini gitu, karena dalam rangka kita meluncurkan Yuklas, ada paket yang kita sebut paket Yuklas Plus gitu. Jadi paket Yuklas Plus ini adalah paket yang dimana cukup dengan Rp100.000 pengguna bisa mengakses seluruh konten yang seharusnya berbayar. Jadi konten-konten khusus di bulan September ini, konten-konten berbayar itu totalnya senilai 1,7 juta rupiah gitu ya. Nah hanya dengan Rp100.000 pengguna bisa mengakses semua konten tersebut. Contoh misalnya di sini kelas keislaman baca Quran kok masih terbata-bata. Nah itu kalau kita lihat sama-sama sebenarnya kalau beli eceran harganya 300.000 gitu. Tapi kalau kita beli Yuklas Pas, kelas tersebut juga termasuk dan bisa diakses gitu tanpa harus ada biaya tambahan gitu. Nah saya contohkan saja kalau saya mau beli paket Yuklas Pas ini gitu ya, seperti yang saya bilang tadi Rp100.000 gabung sekarang gitu. Nanti di sini masukkan nama, alamat email, dan nomor telepon gitu ya. Ini saya demokan, saya masukkan. Nah, bayar sekarang, kemudian akan masuk ke halaman ini ya untuk mengkonfirmasi pembayaran. Lanjut, pilih metode pembayaran, contohnya ATM atau bank transfer. Jadi alhamdulillah per hari ini Yuklas sudah bisa dibayar dengan menggunakan transfer bank atau untuk sekarang dompet digital GoPay ya gitu. Jadi contohnya di sini saya transfer melalui salah satu bank, lihat nomor rekening, kemudian pilih nomor rekening. Nah terakhir tinggal selesaikan pembayaran. Nah jadi dari sini selanjutnya adalah langkah selanjutnya kita akan menerima email gitu ya ke akun email yang dicantumkan tadi. Nah sehingga dari situ nanti akan ada instruksi bagaimana Yuklas tersebut bisa diakses gitu ya setelah pembayaran dilakukan gitu. Saya juga ingin menambahkan tadi menyambut baik sebenarnya yang Bang Sandi juga sudah sampaikan gitu. Jadi niatnya atau nawaitunya kami buat Yuklas ini memang bukan hanya terhadap pengguna gitu ya. Jadi memang sudah pasti bagi pengguna kami ingin memberikan kemudahan dalam mengakses beragam kelas-kelas, beragam sumber ilmu gitu ya. Tapi selain dari itu, Yuklas juga memang dibuat untuk memfasilitasi pemateri gitu. Dalam hal ini misalnya Ustadz, Ustazah, kami juga secara aktif mengundang misalnya rumah tahfiz dan lain sebagainya gitu ya, komunitas-komunitas yang memang punya materi. Dan contohnya juga seperti RSK gitu, dan sudah pastinya Mbak Oki nih. Mbak Oki saya juga dengar akan insya Allah buka Yuklas juga gitu, alhamdulillah. Nah, kami senang bisa memfasilitasi semua itu karena memang tadi kembali lagi ke semangat untuk membantu umat Islam menjadi pribadi Muslim yang lebih baik dan lebih produktif lagi gitu ya, jadi Muslim cerdas. Nah, kami ingin memastikan bahwa di dalam ekosistem Ummah ini tidak hanya pengguna yang terfasilitasi dengan baik, tapi juga sisi pemateri, ustadz, ustazah, tokoh-tokoh, guru ngaji dan lain sebagainya gitu ya. Jadi harapannya Bismillah dengan diluncurkannya Yuklas secara resmi hari ini, kami bisa terus memfasilitasi kegiatan e-learning dengan baik gitu. Jadi harapannya tadi objektif Indonesia Emas 2045 yang Bang Sandi sudah paparkan, Ummah bisa punya peran yang mungkin kecil tapi bisa berdampak yang signifikan insya Allah untuk bangsa Indonesia gitu ya ke depannya gitu. Jadi seperti itu. Insya Allah. Nah, amin. Mungkin dengan begini ya Mbak Pauline, saya silakan kembali untuk acara selanjutnya. Silakan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak, Masya Allah luar biasa sekali. Dan tadi juga kita telah menyimak bincang-bincang yang Masya Allah menarik sekali. Dan tentunya sekali lagi saya ingatkan kepada rekan-rekan media bahwa kita akan membuka sesi tanya jawab nanti setelah peluncuran dan juga pembacaan doa, di mana rekan-rekan media bisa menyiapkan pertanyaan dari sekarang dan bisa dituliskan melalui fitur Q&A di menu webinar. Baik para hadirin, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media, kita akan langsung masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu, di mana kita akan sama-sama menyimak peluncuran Yuklas dengan pemutaran video perkenalan Yuklas. Mari kita saksikan bersama-sama berikut ini.
Baik, rekan-rekan sekalian, kami persembahkan peluncuran U-Class. Waduh. Baik, rekan-rekan sekalian, Sa, sekali lagi Sya. kami Sa. persembahkan bukan sa tapi sya. Sya. peluncuran U-Class. Gitu ya. Sya, sa, bukan sa tapi sya. Sya. Nah, gitu ya. Syak. Tetap semangat menuntut ilmu walau terpisah jarak dan waktu. Kini, saatnya bergabung dengan jutaan muslim lainnya. Temukan beragam topik menarik dan bermanfaat, raih keberkahan ilmu dalam genggaman. Untuk menjadi muslim yang lebih baik. Bersama Uma, jadi muslim cerdas. Baik, Masya Allah. Kita berikan tepuk tangan virtual, rekan-rekan. Masya Allah. Baik, mungkin sekarang saya akan berikan kesempatan untuk berfoto bersama. Mohon berkenan Pak Indra, Mbak Oki, dan juga Pak Sandi untuk berfoto bersama. Kita akan screenshot di sini on my lead. Kita akan mulai. Baik, sudah siap? Ya, dan kalau ada aplikasi boleh ditunjukkan. Mohon berkenan. Baik, on my lead ya, kita mulai. 3, 2, 1. Give your best smile. Sekali lagi, 3, 2, 1. Siap? Gimana rekan-rekan panitia? Sudah aman? Wrap up ya, bungkus. Baik, terima kasih Pak Indra, Pak Sandi, juga Mbak Oki. Dan sekali lagi selamat atas peluncuran U-Class Ummah Indonesia. Dan sahabat serta rekan-rekan sekalian, alhamdulillah tadi telah sama-sama kita saksikan dan juga ikuti talk show dan juga peluncuran U-Class. Dan sekarang kami ingin mengajak Anda untuk bersama-sama bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapat ridhonya dan kita mendapat segala kebaikan dan keberkahan dari peluncuran U-Class ini, dan juga manfaatnya bisa diterima seluas-luasnya oleh umat muslim. Untuk itu saya akan persilakan kepada pimpinan redaksi Republika Bapak Irfan Junaidi untuk memimpin doa. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Pauline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bos saya, senior saya, guru saya, panutan saya, Bang Sandiaga Uno. Sehat, lama kita belum ketemu fisik, tapi akhirnya kita ditemukan secara online sama Papa online. Terima kasih Terima Pemret. kasih Bang Sandi, siap. Kemudian yang kedua saya hormati Mbak Oki atas kesediaan waktunya untuk sharing bersama-sama kita. Mas Indra, Mbak Pauline, teman-teman semuanya hadirin, juga teman-teman media karena diundang juga untuk hadir di sini. Ini bukan karena saya ustadz dan macam-macam, ini karena memang umat dan Republika itu bersaudara. Sehingga dalam peluncuran kali ini Mas Indra mengundang saya untuk bisa ikut meramaikan lah. Cuman rasanya tidak afdol kalau sharing semua kita tadi yang sangat penting itu tidak juga dilengkapi dengan doa kepada Allah, karena semua itu kan hadirnya dari sana. Sehingga mari sama-sama kita isi acara ini kita dengan doa yang terbaik untuk bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mimpin doa ini bukan apa-apa, tapi ya karena memang harus ada yang mimpin. Nah, mudah-mudahan doa-doa yang sederhana ini bisa untuk menggugah teman-teman semuanya untuk bisa memanjatkan doa yang lebih utama lagi, yang lebih baik lagi untuk diri kita, untuk umat, dan yang terpenting adalah untuk keselamatan bangsa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya untuk-Mu yang telah memelihara alam semesta ini, dan segala puji juga kami panjatkan kepadamu karena hanya atas karunia dan kasih sayang-Mu lah sehingga kami bisa bersama-sama dipertemukan dalam kesempatan yang baik ini dan dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tidak pula juga harus kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, Nabi penutup zaman yang telah membawa Al-Quran sebagai petunjuk buat kehidupan kita semuanya. Ya Malika Yaumiddin, Tuhan yang merajai pada hari pembalasan, berikanlah kami karunia, berikanlah kami kemudahan, dan berikanlah kami kesuksesan atas segala ikhtiar yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan. Seperti pada pagi hari ini kami berikhtiar untuk meluncurkan Yuklas, sebuah sarana dan prasarana pendidikan yang bisa kita jalankan secara online untuk bisa menyumbangkan pemikiran kita, menyumbangkan energi kita bagi kemajuan generasi kita dan bagi kemajuan bangsa ini. Robbi shrahli sodri wa yassirli amli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhan, lapangkanlah dadaku, dada kami semuanya, dan lancarkanlah lidah kami semuanya, dan mudahkanlah segala urusan kita semuanya. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk menjalankannya. Serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu adalah batil dan berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Bapak Irfan yang telah memimpin doa kita pada pagi menjelang siang hari ini. Dan tentunya kembali lagi saya ingatkan kepada rekan-rekan media bahwa saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi saya persilahkan untuk menyiapkan pertanyaan yang sudah ingin ditanyakan kepada seluruh speakers kita pada pagi hari ini, kepada Bapak Indra, kepada Bapak Sandi dan juga Mbak Oki. Silakan disiapkan dan bisa ditulis atau disampaikan melalui fitur Q&A yang terdapat di menu webinar. Dan sambil menunggu pertanyaan masuk untuk saya bacakan, kita akan sambil memutar video Yuklas. Jadi silakan sambil kita simak bersama-sama. Baik. Sudah ada pertanyaan yang masuk. Yang pertama, pertanyaan sa tapi sya. Sya. Nah, itu ya. Sya. Tetap semangat menuntut ilmu walau terpisah jarak dan waktu. Kini, saatnya bergabung dengan jutaan muslim lainnya. Temukan beragam topik menarik dan bermanfaat, raih keberkahan ilmu dalam genggaman. Untuk menjadi muslim yang lebih baik. Bersama Uma, jadi muslim cerdas. Oke, baik rekan-rekan sekalian.
Baik, kita akan langsung bacakan pertanyaan pertama ditujukan kepada Bapak Indra Wiralaksmana. Pertanyaannya Pak, berapa mata pelajaran dan kurikulum seperti apa yang akan ditawarkan UClass? Apakah akan ada sesi kelas daring bersama pengajar? Pertanyaan dari Jakarta Post. Ya, terima kasih Mbak Pauline. Langsung saya jawab. Jadi untuk bulan September ini ada sekitar 60 kelas yang kami tawarkan. Cuma seperti yang saya sampaikan tadi, jadi UClass ini memang dibuat sebagai platform yang sifatnya itu marketplace ya mungkin. Jadi memang kami sangat membuka UClass ini untuk para ustadz, ustazah, pemateri lainnya gitu ya, yang memang ingin berbagi konten gitu, berbagi ilmu, berbagi kelas gitu di UClass ini gitu. Jadi kedepannya memang kami sudah merencanakan dan sudah bekerja sama gitu ya dengan beberapa tadi contohnya rumah tahfiz dan lain sebagainya supaya bisa lebih banyak lagi kelas-kelas yang ditawarkan oleh UClass dan juga sekaligus hari ini juga dengan adanya Bang Sandi di sini memang salah satu target kami adalah bisa mengembangkan bekerja sama berkolaborasi dengan RSK ini konten-konten yang memang dimiliki oleh RSK supaya bisa ditampilkan di UMA melalui UClass ini gitu. Jadi harapannya mungkin Bang Sandi juga bisa jadi salah satu pemateri bahkan gitu ya kalau memang Bang Sandi bisa meluangkan waktu gitu. Jadi seperti itu Mbak Pauline. Baik. Dan pertanyaan selanjutnya kepada Mbak Oki Setiana Dewi, pertanyaannya adalah sebagai berikut, bagaimanakah memperkenalkan anak untuk belajar agama melalui penggunaan aplikasi? Apakah ini memudahkan atau justru membuat anak bosan? Pertanyaan dari media Pop Mama. Silakan Mbak. Ya, di era pandemi seperti ini memang harus menurut saya ya mengenalkan anak-anak dengan aplikasi. Mau tidak mau mereka harus berkenalan dengan dunia teknologi, salah satunya aplikasi-aplikasi yang canggih pada saat ini, apalagi sekarang sudah ada UMA dengan UClass-nya. Bagi saya tidak akan bosan kalau itu tergantung dari fitur-fitur yang disediakannya seperti apa. Tapi saya pikir tadi Pak Indra juga sudah menjelaskan selain ada live streaming, kemudian bisa berdiskusi langsung dengan pematerinya, kemudian ada pembagian materinya juga kepada murid-murid. Saya pikir dengan fitur-fitur yang lengkap seperti itu anak tidak menjadi bosan. Bosan kalau hanya komunikasi satu arah mungkinnya bosan, tapi kalau seandainya ada komunikasi dua arah, kemudian ada tayangan-tayangan yang bisa dilihat oleh anak-anak, kemudian ada tugas-tugas juga yang bisa di-share, saya pikir anak-anak tidak akan bosan dengan itu. Jadi kalau saya pribadi sih, bagi saya pandemi jangan membuat kita menjadi tidak produktif atau membuat kita menjadi tidak menambah ilmu. Sekarang zaman canggih, anak harus diajarkan sesuai dengan zamannya. Bagi saya pribadi saya akan mengenalkan platform-platform atau fitur-fitur yang baik untuk anak-anak saya bisa belajar secara maksimal walaupun di rumah. Gitu. Tidak akan membosankan selama fiturnya bagus, platformnya seperti UMA ya, dan kemudian pematerinya juga bisa sharing mengenai materi-materi bahan ajarnya. Saya pikir tidak. Karena saya mengalami itu, saya termasuk ibu-ibu di luar sana lah. Sekarang kita menjadi guru juga ya, bukan hanya guru di sekolah, tapi peran besarnya itu, peran pentingnya adalah seorang ibu yang ada di rumah untuk mengajarkan anak-anak. Jadi ibunya juga nggak boleh tuh ibu-ibu gaptek, ibu-ibu yang tidak mengajarkan anak-anak dengan teknologi. Zaman sekarang anak-anak harus diikut sertakan, memberikan pengetahuan kepada mereka tentang teknologi dan bagaimana cara menggunakannya. Menurut saya nggak akan bosan. Ya. Seperti itu. Baik, harus melek teknologi ya Mbak Oki ya. Iya. Menarik. Dan sekarang pertanyaan kepada Pak Sandi. Pak Sandi, setelah melihat fitur-fitur UClass yang menyediakan seamless learning experience, apa pandangan Pak Sandi soal UClass? Silakan Pak. Ya, saya melihat bahwa ini keniscayaan ya, bahwa fitur-fitur UClass ini harus berkonten kelas dunia ya, karena konten is king. Kalau konten kita kuat, kita akan mampu meningkatkan traffic ke platform kita. Jadi kebetulan juga di RSK ini coaches-coaches kita punya pengalaman yang praktikal. Kadang-kadang di kelas-kelas seperti ini banyak motivator yang mengisi tapi nggak punya pengalaman praktek. Nah ini yang coba kita jembatani dengan kerjasama RSKX UClass dengan UMA ini, bahwa materi-materi yang kita sampaikan itu betul-betul konkret dan bisa tereksekusi di lapangan dan practical, pragmatic secara
sifat dan secara cara mereka mengaplikasikan. Kedua, konten-konten ini relevan terhadap kebutuhan pada saat ini. Kalau kita lihat kan sekarang susah mencari lapangan pekerjaan, kita lihat juga mata pencarian menurun, ekonomi ya dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Sementara beban biaya hidup ya Mbak Pauline ya, banyak yang mengeluh juga beban biaya hidup semakin berat. Biaya listrik nih Mbak Oki nih sebagai ibu rumah tangga kan juga ngelihat kok di rumah saja mestinya kan biaya kita semakin rendah kok malah semakin tinggi. Kuota karena keluarga semua sekarang kuotanya tambah boros karena pembelajaran jarak jauh maupun kegiatan kita work from home dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kelas-kelas yang kita sampaikan ini di UKLAS itu relevansinya ke apa yang dihadapi oleh masyarakat yang tentunya sekarang kita harus perlu bantu ya. Karena kan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Dan disinilah keunggulan dari UKLAS bahwa apa konten yang kita sediakan ini semuanya bermanfaat. Dan yang ketiga, kekinian, talkable. Mudah-mudahan konten-konten kita ini bisa juga nanti dipenggal-penggal. Saya belajar dari Ustadz Abdul Somad bahwa setiap yang kita sampaikan itu harus semuanya memiliki nilai dan jika dipenggal-penggal ini bisa menimbulkan satu inspirasi, satu motivasi, satu sosialisasi tentang Islam yang kafah, Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi ternyata kan di tengah pandemi ini solusi-solusi berbasis Islam itu sangat diperlukan. Kebersihan adalah sebagian dari iman, itu sudah diajarkan, rajin mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak. Kita ini sangat menghormati space. Ini salah satu yang kita diajarkan ya, bahwa di dalam Islam itu kita harus menghargai space, kita menjaga jarak, terus juga tentunya memakai masker. Ya kalau kita lagi dalam keadaan seperti ini, ikutilah anjuran dari pemerintah. Juga gimana caranya kita tidak berpergian kalau tidak terpaksa. Nah ini adalah bagian-bagian daripada kekinian yang nanti insya Allah di UKLAS akan kami hadirkan. Bahwa konten yang kami usung mudah-mudahan bisa meningkatkan satu traffic yang baik buat platform Ummah. Dan ya sampai sekarang ini ya jujur aja saya masih menggunakan ada beberapa di main HP saya beberapa aplikasi Muslim, tapi sekarang dengan adanya Ummah ini nggak ada alasan lain saya pindah karena ini 360 derajat kita dapat tadi. Kalau Mbak Oki seorang ustazah aja dapat referensi mengenai doa dan mengenai Al-Quran di situ gitu. Dan saya yakin nanti ada juga referensi terhadap UMKM, terhadap ekonomi umat, ekonomi syariah. Nanti Bank Infak juga akan mengisi di sana sebagai salah satu solusi akses permodalan. Rumah Siap Kerja juga bisa memberikan akses untuk di bawah Ummah ini sebagai pemberdayaan keterampilan dan skill set kita. Nanti OKOC untuk membuka usaha dan networking, jejaring, silaturahim, dan beberapa kegiatan-kegiatan yang menurut saya sangat mampu nanti kita jahit dalam konsep kolaborasi dan sinergi. Demikian Mbak Pauline, semangat terus. Semangat. Hidup UKLAS Ummah. Terakhir nih ya Pak Sandi, jadi adakah usulan untuk kelas yang menarik untuk UKLAS Pak? Yang sekarang ada dua hal menurut saya yang paling diminati dari traffic yang ada di RSK juga, yang ada traffic yang di OKOC juga adalah practical know-how. Jadi gimana menyikapi pandemi, seperti soft skill yang sebetulnya kalau kita lihat, wah ini kontennya receh gitu, tapi ternyata banyak banget penikmatnya gitu. Misalnya yang di PHK supaya dapat akses terhadap program prakerja misalnya, dan bagaimana meningkatkan skill kita di tengah pandemi ini, mulai dari public speaking,
menyiapkan CV, terus kita juga bagaimana kita gabung di gig ekonomi, pelatihan-pelatihan yang simpel seperti barista, pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan online itu sangat diminati gitu. Yang kedua, menurut saya juga materi-materi yang berkaitan dengan digitalisasi, akselerasi daripada digitalisasi. Bagaimana membuat satu foto yang menarik untuk usaha kita, untuk usaha UMKM kita, bisa dari angle-nya, pencahariannya, dan lain sebagainya. Jadi kelas-kelas yang sangat simpel sebetulnya sangat diperlukan oleh ekonomi umat gitu loh. Kita harapkan nanti di UKLAS kita akan temui konten-konten seperti ini sebagai collab antara RSK dan juga Rumah Siap Kerja dan juga teman-teman teman-teman UKLAS bisa kita tingkatkan. Itu yang menjadi harapan saya. Sukses. Amin. Terima kasih Pak Sandi. Ini sepertinya Pak Sandi juga ada agenda lain, dan terima kasih loh Pak Sandi sudah menyempatkan di tengah kesibukannya untuk hadir bersama kami di sini. Jadi kalau Bapak terima kasih. Ada agenda lain, silakan Pak. Saya pamit diri dulu, Ustazah Oki, Bro Irfan, long time no see. Makin keren Republika, saya selalu ikuti dan selalu dikirim artikelnya oleh Chief kita, Chief AY. Juga untuk Pak Ustadz Agriansah, geser-geser dikit, tolong. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Ummah peluncurannya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandi, dan seperti juga Mbak Oki ada agenda lain di tengah padatnya aktivitas Mbak Oki masih memberikan ruang untuk kita di sini. Mungkin pesan terakhir sebelum kita pamitan nih, Mbak Oki silakan. Ya, ini menambah dari tadi pertanyaan yang diajukan kepada saya pikir untuk UKLAS juga perlu juga tuh dibuat kelas khusus anak tuh. Jadi anak bisa belajar dengan ya kelas khusus anak ya, seperti misalnya sirah khusus anak-anak gitu. Sirah kan bersambung ya dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Kemudian anak-anak tidak akan merasa boring karena memang fitur yang disediakan memang khusus untuk usia-usia mereka, untuk usia TK misalnya. Ini yang dikhawatirkan boring ini kan anak-anak TK ya sebenarnya, sementara kalau SD sebenarnya sudah bisa lebih fokus. Nah itu mudah-mudahan nanti ke depannya, karena saya juga punya anak-anak balita, mudah-mudahan Ummah khususnya UKLAS punya khusus yang berkonsentrasi kepada anak-anak. Seperti itu. Terima kasih ya Pak Indra, Pak Irfan, Bapak Olin, dan seluruh teman-teman. Mudah-mudahan Mbak Oki. Ya, sukses terus untuk Ummah dan membawa manfaat besar untuk umat insyaallah. Terima kasih. Mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Oki. Luar biasa tuh Pak Indra, sepertinya ada masukan-masukan yang perlu banget gini Pak, di input ya. Masukan yang menarik kelas untuk UKLAS-nya Pak. Ya, Mbak Olin. Baik Pak Indra, kita lanjutkan lagi. Masih ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan media untuk Bapak. Saya mulai baca lagi. Yang pertama pertanyaan dari Genpi. Siapa saja yang menjadi target pengguna UKLAS dan apa saja sih fitur-fitur yang ada di dalamnya? Ya, sebenarnya yang menjadi target pengguna UKLAS itu secara garis besar adalah setiap umat Islam ya yang ingin memperkaya dirinya dengan ilmu-ilmu yang positif insya Allah gitu ya. Nah tadi berbicara masukan dari kedua pembicara tamu kita, Bang Sandi, Mbak Oki gitu. Alhamdulillah memang dari sejak awal kami mengkonsep UKLAS ini, ide-ide terkait kelas-kelas khusus anak-anak gitu ya. Kemudian kembali lagi tadi yang Bang Sandi sampaikan juga, di tengah kondisi pandemi ini kan banyak sekali memang kawan-kawan kita yang kehilangan pekerjaan, ingin mulai berdagang, berwirausaha sendiri gitu ya. Dan yang menariknya memang persis kelas-kelas yang tadi Bang Sandi sebutkan, yang bahasa beliau receh-receh gitu ya, dari mulai
fotografi produk, misalnya produk makanan gitu, kemudian membuat website sendiri, bahkan ada kelas bisnis frozen food dan lain sebagainya. Itu kami sudah rencanakan untuk tampilkan di UMA, dan bahkan beberapa dari kelas-kelas tersebut sudah bisa diakses oleh pengguna di UClass ini gitu. Jadi itu yang menjadi target audience UClass ini. Nah, kalau berbicara secara spesifik dalam UClass-nya sendiri yang tadi saya sampaikan gitu, fitur-fiturnya kalau dari sisi pengguna sebenarnya sesimpel sebuah platform e-learning tempat pengguna bisa menemukan harapannya berbagai kelas gitu ya, baik religi maupun non religi yang relevan dalam aspek kehidupannya mereka sehari-hari gitu ya. Nah, kalau dari sisi pemateri sebenarnya sesimpel ya tadi gitu, kami ingin mempermudah kalau bagi contohnya bagi ustadz ustazah gitu ya, kami ingin mempermudah jangkauan dakwah mereka, kami ingin mempermudah akses bagi mereka untuk bisa menjangkau umat yang jauh lebih luas lagi gitu ya, melalui platform UClass ini. Selain dari itu, secara teknis juga dalam konteks UClass sebagai platform e-learning, harapannya ya apa yang sudah kita bangun ini memudahkan sebenarnya bagi pemateri untuk tadi bisa mengelola kelas, bisa membuat kelas, bisa mengupload tugas-tugas atau pekerjaan rumah bagi para partisipannya gitu ya. Dan juga bisa dengan mudah memberikan kelasnya melalui dengan format secara garis besar ada 2 sekarang format kelas di UClass ini. Satu melalui live streaming atau siaran langsung, jadi dengan siaran langsung partisipan bisa berinteraksi langsung dengan pengajar gitu ya, dengan pemateri. Tapi ada juga format video gitu, yang dimana dengan format video memberikan fleksibilitas sebenarnya. Jadi kelas-kelas yang dipilih bisa dinikmatin kapanpun pengguna tersebut ingin menikmati, dan yang insya Allah juga harapannya sangat bermanfaat bagi pemateri maupun pengguna. Semua materi-materi UClass ini dapat diakses di dalam fitur UClass tersebut sendiri. Jadi kalau pemateri misalnya mau upload video, pemateri mau upload materi presentasi gitu ya, semuanya itu bisa diakses dengan mudah di dalam satu platform yang sama. Jadi nggak ada alasannya lagi atau nggak perlu lagi pindah-pindah dari satu platform ke platform lainnya gitu untuk mengelola kelas dari sisi pemateri atau untuk mengakses kelas dari sisi partisipan gitu. Jadi seperti itu mungkin Mbak Pauline. Baik Pak, dan next question nih ya, dari majalah Investor, apakah keunggulan UMA dibandingkan yang lainnya Pak? Ya, kalau mungkin ini secara garis besar ada dua perspektif ya cara saya menjawab itu. Kalau bicara keunggulan UMA dibandingkan dengan aplikasi Muslim lainnya gitu ya tadi gitu, sebenarnya kami bangun UMA ini dari awal ini dengan niatan menjadikan UMA ini sebuah ekosistem gitu ya, ekosistem komunitas Muslim gitu. Jadi sebagai aplikasi Muslim nih bukan hanya berisikan alat atau fitur-fitur penunjang ibadah harian gitu, tapi lebih luasnya itu ya tadi kami bisa memberikan bantuan gitu ya bagi para pengguna untuk bisa mengakses konten-konten Islami, konten-konten positif di dalam satu ekosistem yang sama gitu. Makanya sebenarnya UClass ini salah satu bentuk kami mempertajam semangat di UMA ini untuk bisa sharing konten kepada pengguna UMA dengan cara yang lebih terstruktur lagi gitu. Kalau yang tadinya pengguna memang bisa dengan mudah mengakses beragam konten di UMA, nah sekarang dalam bentuk formatnya kelas di dalam UClass ini proses pembelajarannya itu proses untuk memperkaya ilmunya itu bisa lebih terstruktur lagi gitu ya. Jadi secara ekosistem memang alhamdulillah gitu, insya Allah UMA bisa lebih komprehensif gitu ya dibandingkan dengan aplikasi Muslim lainnya. Dan yang tadi sesimpel kalau untuk fitur-fitur penunjang ibadah utama, bagian terbaiknya adalah kami sajikan fitur-fitur tersebut gratis, tidak ada iklan, jadi nggak diganggu oleh iklan gitu ya. Jadi pengguna bisa baca Al-Quran dengan tenang gitu tanpa sesekali ditunjukkan iklan gitu, dan tidak perlu bayar gitu, sesimpel itu sebenarnya. Nah itu dari perspektif UMA sebagai aplikasi Muslim. Kalau dari perspektif UClass sebagai platform e-learning gitu ya, sebenarnya keunggulannya sesimpel bahwa satu hal yang UMA lakukan yang memang mungkin platform e-learning lain itu tidak lakukan, yang dimana karena memang fokusnya berbeda adalah
ya ini UClass adalah platform e-learning Muslim gitu ya. Jadi kembali lagi ke prinsip dasar UMA sebagai sebuah ekosistem Muslim gitu. Jadi kelas-kelas yang ada di UClass pun kelas-kelas yang sifatnya itu memang relevan untuk masyarakat Muslim Indonesia gitu ya, baik yang itu sifatnya religi maupun yang sifatnya praktikal gitu. Jadi kalau di platform e-learning lain fokusnya lebih ke pendidikan skill atau pendidikan wajib di sekolah gitu ya. Nah kalau di UMA ini fokus secara kelas-kelasnya itu kita mulai dulu dari yang paling mendasar bagi kita semua sebagai umat Islam. Contohnya dalam hal ini belajar baca Quran gitu. Sesimpel itu gitu. Tadi Mbak Oki juga sampaikan gitu bahwa dari perspektif beliau sebagai seorang orang tua gitu ya, ingin sekali anaknya bisa mendapatkan akses secara online ke sesimpel pendidikan belajar baca Al-Quran yang baik dan benar dan disukai, disenangi oleh anak-anak gitu. Nah, persis hal-hal seperti itu yang kami coba sajikan melalui UClass ini gitu, yang dimana ya inilah yang mungkin secara e-learning menjadi pembeda UClass dibandingkan dengan platform-platform edtech lainnya yang ada sekarang gitu ya. Baik. Seperti itu Mbak Pauline. Pertanyaan satu lagi Pak dari Portal Surabaya. Teknologi apa yang ditawarkan UMA serta keunggulan dibanding kompetitor terkait komitmen membantu masyarakat Muslim Indonesia menjadi khairu ummah? Ya, jadi memang tadi juga yang Bang Sandi sudah sampaikan gitu ya, memang perkembangan teknologi ini keniscayaan dan sebenarnya kalau kita juga melihatnya dari perspektif Islami ini memang berkah dari Allah gitu ya, karena ini lebih memudahkan orang untuk dalam hal ini mengakses konten-konten, mengakses kelas-kelas yang insya Allah bermanfaat untuk mereka gitu ya. Jadi kalau berbicara bagaimana UMA mendesain teknologinya ini, sebenarnya yang kami utamakan selalu berangkatnya itu dari kebutuhan pengguna gitu ya dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan pengguna tersebut dan pengguna bisa memiliki user experience atau pengalaman yang seoptimal mungkin gitu. Karena memang teknologi itu saking mudahnya zaman sekarang gitu ya, bisa kalau kita mau buat positif bisa gitu, mau buat negatif juga mudah gitu. Nah, harapannya nih melalui UMA ini ya tadi sesimpel pengguna UMA siapapun itu setiap datang ke UMA mereka cukup datang ke satu platform yang sama sebagai umat Islam untuk bisa menemukan segala hal yang menjadi kebutuhannya mereka masing-masing. Makanya kalau berbicara pengembangan aplikasi, UClass ini sebenarnya bukan ujung akhirnya UMA gitu. Jadi sebenarnya UClass ini satu tahap kita lebih maju gitu dalam merealisasikan apa yang menjadi visi dan misi kita gitu ya, untuk menciptakan sebuah ekosistem yang memang lengkap, komprehensif, kaya bagi umat Islam dan relevan dalam kehidupannya mereka sehari-hari gitu. Jadi dengan demikian kita memanfaatkan teknologi digital ini demi kemaslahatan umat gitu, insya Allah. Jadi seperti itu. Baik, lanjut pertanyaannya lagi ya Pak ya. Apakah aplikasi UClass direkomendasikan untuk non-Muslim atau mu'alaf yang ingin tahu info lebih banyak tentang Islam Pak? Sudah pasti sangat persis. Jadi di Islam itu kita mengenal konsep silaturahmi yang dimana kita sangat terbuka untuk siapapun meskipun dengan keyakinan yang berbeda ya gitu. Jadi intensi kami di UMA ini bukan bahwa platform ini eksklusif hanya khusus untuk umat Islam dan hanya layak untuk diakses oleh seorang Muslim gitu. Tapi kami sangat membuka gitu. Silahkan, justru itulah kenapa kami berupaya keras untuk memperkaya konten-konten UMA dan dalam hal ini khususnya konten-konten atau kelas-kelas di UClass dengan kelas-kelas yang sifatnya itu bisa relevan bahkan untuk non-Muslim sekalipun gitu. Jadi dari yang non-Muslim bisa mengenal harapannya agama Islam dengan lebih baik lagi, bahwa kita ini agama yang damai, agama yang rahmatan lil alamin gitu ya, sampai ke mualaf misalnya yang memang baru belajar mengenai agama Islam gitu, ingin mempraktekannya dengan lebih baik lagi, atau bahkan sampai yang sifatnya itu kalau sekarang terminologinya mungkin hijrah gitu ya, untuk menjadi pribadi Muslim yang khairul ummah ya, pribadi Muslim yang lebih baik lagi, yang terbaik gitu.
Nah, jadi UKLAS ini secara spektrum audiens ini memang sangat luas gitu. Dari yang memang non-Muslim gitu ya, tidak kenal Islam gitu, ingin mengenal Islam dengan lebih baik lagi, dari mu'alaf yang ingin memantapkan pemahaman mereka tentang Islam, dan sudah pasti umat Muslim secara keseluruhan gitu. Jadi harapannya tadi ini bentuk kontribusinya umat terhadap tidak hanya agama Islam tapi terhadap negara Indonesia yang memang kebinekaan ini gitu ya. Jadi ini bentuk kontribusi kami untuk negara ini sebenarnya gitu. Baik Pak, dan ini adalah pertanyaan terakhir, pertanyaan yang sama dari Detik dan juga Teknolog. Bapak, ini kelas untuk umum atau untuk anak sekolah saja? Apa yang membedakan belajar agama melalui tatap muka biasa dengan virtual? Ada spesialnya nggak sih? Oke, secara simpelnya ini kelas terbuka untuk umum, tidak hanya untuk anak. Bahkan kami ingin mengcapture demografi dari anak-anak hingga orang dewasa gitu ya. Sudah pasti konten anak-anak akan berbeda dengan konten dewasa gitu. Jadi keberagaman konten, kekayaan konten atau kelas-kelas di dalam UKLAS ini juga sangat penting gitu. Jadi memang kami mendesain tadi secara konten, secara kelas, secara pemateri, kami ingin mengundang sebanyak-banyaknya pemateri gitu ya, untuk bisa gabung di platform UMA ini, di platform UKLAS ini, untuk menyebarkan ilmu gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, per hari ini alhamdulillah aplikasi UMA sudah di-download 9,3 juta. Jadi anggaplah ada sekian banyak orang yang ingin sekali mendapatkan hal yang positif dari aplikasi UMA ini gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan tatap muka dengan melalui aplikasi, sudah pasti ada hal yang berbeda, tidak berarti plug hal yang bisa kita lakukan secara tatap muka bisa kita replikasikan melalui teknologi di aplikasi gitu. Nah, namun demikian kami berupaya semaksimal mungkin. Nah, oleh karena itulah kami misalnya menyajikan kelas-kelas UKLAS ini tidak hanya dalam format video gitu ya, tapi juga melalui live streaming gitu. Meskipun live streaming tidak bisa berada dalam satu ruangan secara fisik gitu ya, tapi melalui live streaming ini antara pemateri dengan partisipan bisa berinteraksi. Jadi bisa ada komunikasi dua arah gitu ya. Kemudian selain dari itu gitu ya, bagi pemateri melalui media live streaming ini gitu ya, kalau yang tadinya biasanya hanya mengajar kelas fisik gitu, jadi antara pemateri dan partisipan harus datang ke dalam sebuah ruangan yang sama gitu. Nah, melalui media live streaming atau UKLAS ini, pemateri yang tadinya biasanya hanya melakukan kelas fisik tersebut bisa menjangkau partisipan yang jauh lebih luas lagi gitu di dalam ini di seluruh Indonesia gitu. Dan kami sudah banyak cerita-cerita sukses gitu ya dari ustadz, ustazah yang selama ini sudah tergabung di ekosistem UMA yang memang merasakan benefit, salah satu benefit dari UMA adalah itu. Jadi bisa menjangkau jamaah, bisa menjangkau umat, bisa menjangkau audiens yang jauh lebih luas lagi gitu. Jadi bayangkan gitu ya kalau yang tadinya biasanya hanya berdakwah atau membuka kelas di masjid di lingkungan sekitar rumah, sekarang bisa berdakwah, berbagi ilmu, menjangkau jamaah umat yang lokasinya itu di ujung Indonesia sebelah timur misalnya gitu. Jadi kami terus berupaya melalui teknologi ini, terus kami sempurnakan gitu ya, agar interaksi dua arah antara pemateri dengan siswa atau dengan partisipan itu bisa se-smooth mungkin gitu ya, bisa se-seamless mungkin gitu. Jadi harapannya itu bisa membantu semuanya lah gitu. Baik, menarik Pak, luar biasa. Terima kasih Pak Indra atas jawabannya. Semoga terjawab ya rekan-rekan media dan rekan-rekan sekalian. Di sini kita kehadiran tamu kehormatan yaitu Pak Irfan selaku pimpinan redaksi Republika. Nah Pak Irfan, saya ingin ke Pak Irfan nih, setelah melihat keseluruhan acara, apa pandangan dan kesan Bapak sih untuk UMA dan UKLAS ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak Pauline. Mas Indra udah menjelaskan panjang lebar tadi sebenarnya fitur-fitur yang ada di UMA.
Sehingga ini harapan aja deh. Mudah-mudahan fitur Yuklas ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, karena ini adalah kelas yang memiliki konten yang sebenarnya sangat aplikatif dan murah gitu, terjangkau. Harganya itu terjangkau sekali. Bahkan mungkin dibanding dengan semangkok bakso gitu ya, itu ya kita hanya butuh mungkin 4-5 mangkok bakso itu udah bisa ikut Yuklas gitu loh. Sehingga sangat terjangkau, tidak ada alasan untuk ada lagi generasi yang wah saya nggak bisa ikut menikmati akses pendidikan karena tidak punya biaya, karena tidak punya anggaran. Ini Umas sudah menyediakan, bahkan dari yang gratis pun ada sebenarnya. Sehingga silakan masyarakat secara luas bisa memanfaatkan fasilitas ini, fitur-fitur ini untuk bisa bersama-sama meningkatkan kualitas SDM kita yang secara lebih jauh nanti juga bisa menjadi generasi yang unggul yang bisa memajukan bangsa ini di masa yang akan datang. Ini bisa menembus batas, ini bisa mengatasi persoalan-persoalan pendidikan yang mungkin selama ini terjadi, seperti kurang guru, seperti sekolah rusak, seperti biaya mahal dan seterusnya. Ini sama umat dipotong semuanya, sehingga sebenarnya semua kalangan bisa mengikuti ini. Hanya satu aja kuncinya, bisa mau mengakses ke UMA, bisa mengakses ke aplikasi ini, maka sudah bisa menikmati semua gitu ya ilmu yang kita perlukan untuk bekal kehidupan kita sehari-hari. Itu aja, Mbak. Baik, terima kasih Pak Irfan atas kesan-kesan dan harapannya. Dan sekarang saya pengen balik lagi ke Pak Indra untuk sebagai penutup, Pak, conclusion-nya, harapannya, silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Pauline dan semua yang sudah hadir di acara pagi ini ya gitu. Jadi singkat saja dari saya untuk penutup, harapannya UMA dapat terus menjadi aplikasi yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari semua penggunanya gitu ya, karena kami juga sadar bahwa dengan kami memposisikan UMA ini sebagai sebuah platform ekosistem muslim, maka kami memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap umat gitu ya, dan terhadap bangsa dan negara ini gitu. Jadi kami terus sangat terbuka dengan masukan-masukan dari para pengguna kami, dan harapannya dengan Yuklas ini menjadi salah satu bentuk perwujudan dari komitmen kami gitu untuk merealisasikan UMA sebagai platform yang insya Allah bisa bermanfaat semaksimal mungkin untuk umat Islam di Indonesia gitu. Jadi silakan download aplikasinya kalau yang belum, kalau yang sudah sekali lagi jangan lupa update ke versi terkini 2.8.3 gitu ya. Silakan akses Yuklas mulai pembelajaran demi insya Allah bisa menjadi muslim cerdas gitu ya. Jadi itu saja mungkin dari saya Mbak Pauline, terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Indra atas pencerahannya, dan insya Allah harapannya kita semua dapat terwujud ya Pak ya. Amin. Baik, sebelum kita menuju ke penghujung acara dan menutup acara kita pada siang hari ini, saya ingatkan kepada rekan-rekan media bahwa kami informasikan bahwa press release akan dikirimkan oleh tim PR UMA melalui email. Jadi bisa juga di follow up nanti kalau ada yang mungkin terlewat. Sekali lagi kita sampailah di penghujung acara pada rangkaian acara peluncuran Yuklas pada pagi menjelang siang hari ini. Tentunya harapan kita semua semoga bermanfaat untuk kita semua, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh speakers kita dan juga kepada rekan-rekan media. Terima kasih kepada rekan-rekan komunitas, sahabat UMA, dan tentunya kepada seluruh pendukung acara dan juga kepada tamu undangan. Akhir kata kami mohon maaf bila ada kesalahan yang tentunya tidak kami sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.